Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Ketua Komjak dan para komisioner Komjak. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset Nasional. Kemudian yang kami hormati eh, Pak Agus, Pak Andi Herman, Pak Amiryanto, Bapak dan Ibu sekalian yang ikut jaring dalam kegiatan FID ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami oleh Komjak. Di dalam undangan itu tersampaikan bahwa eh, Satgas Satgas pasti untuk berkenan kiranya memberikan materi ini tentang mekanisme pemblokiran rekening bank dalam prinsip perlindungan kerahasiaan dalam memperkuat proses penegakan hukum. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pasti ini ada launchingnya kira-kira pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di dalam pasal 247 itu tertera bahwa eh, tugasnya itu untuk melindungi kepentingan masyarakat. OJK bersama otoritas kementerian lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Tugasnya adalah mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam tugasnya melakukan mencegah dan menangani eh, kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan ini kalau kita lihat dari tugas ini dapat kita pilih dulu sektor keuangan dan non sektor keuangan. Kalau sektor keuangan banyak sekali yang kegiatan-kegiatan ilegal yang mana yang seharusnya berada di naungan otoritas jasa keuangan untuk izin usahanya, tapi oleh pelaku-pelaku usaha yang ilegal ini di impersonate atau direplikasi seolah-olah itu legal, ternyata itu adalah ilegal. Maupun nanti kegiatan-kegiatan investasi lain ya seperti perdagangan, modusnya tuh kedoknya tuh perdagangan, tetapi dia menipu masyarakat, maupun dengan kegiatan haji umroh, tapi kegiatan itu tidak ada izinnya, hanya untuk eh, mengumpulkan dana dari masyarakat. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, ini eh, di media sosial untuk modus-modus ini adalah pinjaman online ilegal ini dia banyak kepada impersonate. Jadi perusahaan yang legal diimpersonate ya seolah-olah itu menjadi legal. Kemudian juga ada investasi begitu juga yang legal tapi diimpersonate seolah-olah menjadi eh, ilegal gitu, menjadi legal. Nah, tapi sebenarnya itu adalah ilegal. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini telah merugikan pada masyarakat ya, cukup besar gitu. Nah, kami selaku Satgas Pasti itu di bawah Departemen Pelindungan Konsumen. Ya, jadi sedikit banyaknya akan mempengaruhi eh, apa citra kami juga ya selaku membawahi eh, Departemen Pelindungan Konsumen itu manakala ya masyarakat-masyarakat mengalami kerugian daripada kegiatan pinjol ilegal maupun investasi ilegal nih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data yang ada Bapak Ibu ya, ini untuk dari tahun 2017 sampai 2024, kemudian itu sudah 1.739 kita hentikan kegiatan tersebut ya. Kemudian kerugian dari 2017 sampai 2023 ini ada sebesar 139 triliun. Nah, ini paling besar adalah Koperasi Indosuria. Indosuria itu hampir 120 triliun. Nah, ini mengefek ke kami karena mereka merasa OJK ini melindungi daripada konsumennya, sementara ini masih berproses ya, masih berproses di teman-teman daripada di Kejaksaan Agung gitu. Nah, begitu juga pasti Kejaksaan Agung juga
di demo juga bagaimana apanya nih hak-hak kami gitu ya. Nah, Kejaksaan Agung imbasnya juga ke kita. Jadi juga kami kepingin bagaimana tuh misalkan aset-asetnya tuh dapat ditarik kembali ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa Satgas ini dulunya di tahun 2007 berdiri sampai 2013 itu adalah dasarnya nota kesepahaman. Ketika ada undang-undang P2SK ini ya semakin menguat untuk menambahkan daripada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian menambahkan Kemenlu, kemudian BIN sama Kemensos. Tapi yang diharapkan ini adalah bagaimana aset-aset yang tadi yang saya sampaikan tadi itu yang sampai ke luar negeri itu bagaimana bisa ditarik. Nah, kemarin kita sama Pak Jampitsus kalau nggak salah Bapak, kami mengadakan FPD juga di salah satu hotel. Bagaimana itu bisa dilangsungkan digugat ke perdataan ya Bapak ya, supaya bisa untuk ditarik kembali gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika itu kejahatan-kejahatan di media sosial tadi itu yang investasi ilegal, pinjaman online ilegal itu terkait bila ada nomor rekeningnya, ya, maka kami langsung meminta kepada pengawas untuk melakukan pemblokiran. Jadi dengan ada Undang-Undang P2SK sekarang ini di pasal 36A itu bahwa pengawas bank itu dapat melakukan pemblokiran rekening. Nah, jadi kami bisa meminta kepada pengawas bank itu untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut. Sehingga sekarang itu harapan kami itu tidak sampai besar ini untuk kejadian-kejadian itu gitu ya. Nah, kemudian harapan juga ketika di pemblokiran itu masih ada dana yang tersisa. Lebih cepat kita mengetahui, lebih cepat juga kita mengamankan dana daripada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh ya bahwa di media sosial itu ada bentuk transferan yang dikirimkan oleh konsumen atau katakanlah itu oleh yang orang ikut berinvestasi atau dia ikut di dalam pinjaman online legal yang telah masuk itu dikirimkan kepada kami laporan-laporannya itu. Nah, sebagai bentuk tadi coba bisa diambilkan apa ya? Ya. Oh enggak, slide-nya tadi ada di situ ya. Nah, dari situ yang kami kirimkan kepada pengawas bank. Dan Bapak Ibu sekalian, nah, ada contoh sekarang ini yang lagi booming lah ya dengan adanya eh, Satgas Judi Daring dari bentukan Menko Polhukam yang mana OJK ini kebagian dua bidang dia, satu dari penegakan hukum, yang kedua dari sisi pencegahannya. Nah, penegakan hukum ini diketuai oleh Bapak Kapolri. Kemudian OJK itu kebagian daripada departemen hukumnya, kemudian pengawas banknya, nah ikut serta di dalam penegakan hukumnya. Nah, eh, beberapa bulan yang lalu itu Kominfo Pak, ya Kominfo itu ada mempunyai namanya sistem di cek rekening. Dari sistem itu bisa apa ya, scrolling website-website yang terkait dengan judi, terkait dengan judi. Kemudian diambil di dalam website itu kan ada nanti keluar nomor apa ya untuk dana-dana untuk di rekening withdraw lah. Jadi ketika orang mau bermain di situ memasukkan dananya, ketika itu dia menang mengambil dana itu di situ juga. Nah, dari rekening-rekening itulah ya dikumpulkan sama teman-teman dari Kominfo dan dimintakan pemblokirannya kepada OJK. Dalam hal ini pengawas ya. Dan saat sekarang ini sudah dilakukan pemblokiran tersebut. Jadi dasarnya dengan pasal Kominfo itu dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang baru ini Bapak, bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi dia mempunyai kewenangan tersebut di situ, Kominfo. Nah, ini yang sebelah kanan ini ada data-data yang apanya Bapak, yang rekening-rekening yang diambilnya tuh. Kemudian
eh, website-website tersebut di take down sama Kominfo dan OJK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening tersebut, Bapak. Ini kalau dijumlahkan sekarang hampir sekitar 6.000. Nah, terhadap rekening ini, Bapak, eh, ini lanjut lagi, ya, mohon maaf, rekening-rekening tersebut diperoleh daripada website, ya. Lanjut, next, dari website judinya itu. Nah, itu kemudian kita melihat alurnya dulu. Alurnya, ya, kemudian dari yang di tengah ini, Bapak, itu adalah rekening-rekening yang dijadikan, ya, permainan tersebut, ya, jadi sarana dia. Nah, itulah yang akan disita oleh OJK. Nah, tetapi kami kan tadi bahasa saya membuat surat, ya. Jadi eh, mekanismenya adalah Kominfo meminta kepada eh, OJK, dalam hal ini adalah menterinya, ya, Pak Menteri Kominfo mengirimkan surat kepada Ketua OJK untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening ini, gitu. Kemudian dari Pak Ketua diteruskan kepada Kepala Departemen Pengawas Perbankan, ya. Nanti di situ baru dikirimkan kepada pelaku usaha jasa keuangannya, itu banknya, untuk dilakukan pemblokiran. Nah, mekanisme itu yang sudah kita jalani. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dasar hukum yang dilakukan oleh OJK ini apa, gitu, ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang P2SK tadi yang saya sampaikan, bahwa Undang-Undang Nomor 4 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, angka 33 pasal 36 ayat 1 huruf C, dan angka 42 pasal 52 ayat ayat 4 huruf C, yang berbunyi adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Nah, ini di dalam undang-undang, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor sekian, ya, tentangnya pendelegasian mewenang perintah pemblokiran rekening tertentu dalam rangka pengawasan bank, yang berbunyi pimpinan satuan kerja yang melakukan tugas pengawasan bank memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan, bahwa nanti pengawas bank ini mengirimkan surat, ya, kepada pihak bank, ya. Jadi surat yang dimintakan oleh Kominfo itu, Bapak Ibu, itu nanti akan dipilah-pilah. Ini bank-bank mana saja, kira-kira gitu, ya. Karena yang dikirimkan bukan satu dua, tapi mungkin ada 100, 200, nanti dipilah. Ini bank mana, ya. Oh, misalkan ada 10 di bank A, di yang 10 ada di bank B dan C dan seterusnya. Disampaikanlah kepada pelaku usaha jasa keuangan, yaitu bank-bank tersebut, untuk dilakukan pemblokiran. Kemudian Bapak Ibu, ya, di dalam PUJK nomor 4 tahun 2024 itu tentang penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum, di pasal 64 huruf C, dalam pelaksanaan tindakan pengawasan pada setiap status pengawasan bank, otoritas jasa keuangan berwenang memerintah bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Nah, pasal 66-nya, perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 yang di atas tadi, Bapak Ibu, ya. Huruf C dilakukan berdasarkan A. Pelaksanaan tugas pengawasan otoritas jasa keuangan. Ini bagaimana yang telah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Yang B, permintaan dari pihak lain kepada otoritas jasa keuangan. Tadi kan termasuk pihak permintaan dari pihak lain kepada otoritas jasa keuangan itu tadi yang saya sampaikan dari Kominfo, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian perintah pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk rekening yang diduga digunakan untuk menerima
atau menampung dana hasil perbuatan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dia sebagai untuk yang menerima maupun sebagai penampung dana daripada kejahatan. Kemudian yang ayat 3-nya, pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan adanya perintah OJK untuk melakukan pembukaan pemblokiran. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya dari teman-teman PPATK kan 5 hari Bapak Ibu ya, 5 hari kerja gitu. Nah, kami di sini ini sebenarnya kekuatan daripada OJK saja gitu, supaya bagaimana dalam penanganan apa ini penanganan unsur kegiatan-kegiatan yang bersifatnya eh, mengandung daripada kejahatan ya, bagaimana kita tuh bisa secara komprehensif untuk mengamankan daripada hasil-hasil daripada kejahatan tersebut gitu. Kemudian pasal 67 pemblokiran rekening tertentu untuk rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain berdasarkan kewenangan diberikan undang-undang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa memerlukan izin dari OJK. Artinya, manakala dari instansi tersebut sudah mempunyai aturan mekanisme tentang pemblokiran uh, rekening bank, dilaksanakan saja sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di instansi masing-masing tanpa daripada persetujuan izin daripada OJK gitu. Kemudian alur pemblokiran rekening di perbankan yang kalau kita lihat dimulai dengan ya instansi terkait ya, di sini adalah Kominfo, APH, ya, KL menyampaikan surat permintaan pemblokiran rekening nasabah suatu bank yang terindikasi tindak pidana kepada OJK. Ya. Kemudian surat permohonan tersebut disertai informasi mengenai dugaan tindak pidana, identitas nama, ya, kemudian nomor rekening. Ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kenapa ini NIK ini kita butuhkan? Untuk nama aja kan banyak yang serupa ya. Banyak nama yang serupa, misalkan yang paling familiar kan namanya Agus gitu ya. Agus berapa ribu nama Agus yang ada di Indonesia nih. Nah, tanpa menyimpulkan, mohon maaf Agus, tanpa menyantumkan nik, salah nanti bisa salah dan kita akan dikomplain gitu ya. Jadi akan lebih baiknya tuh dicantumkan dengan nomor nik gitu. Kemudian dilanjutkan dengan Satker Pengawas Bank yang terkait berdasarkan surat permintaan pemblokiran rekening dari Kominfo atau APH Kementerian atau lembaga lainnya dan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang P2SK dan Peraturan Internal OJK selanjutnya menyampaikan surat perintah pemblokiran rekening kepada bank dengan mencantumkan informasi. Jadi kita atas permintaan surat itu kita menyampaikan kepada pihak banknya itu. Tadi yang saya katakan bank mana ini? Ya kalau misalkan bank A tadi ya kita kirimkan ke bank A, ke bank B kita kirimkan ke bank B gitu. Ya, dengan mencantumkan informasi identitas pihak-pihak yang diminta untuk dilakukan pemblokiran rekening, nama, nomor rekening dan NIK. Nah, apabila informasi telah tersedia gitu. Ini masih ragu-ragu juga. Kemudian meminta bank melakukan EDD, ya, yaitu enhanced due diligence atas nasabah yang diblokir apabila analisis EDD-nya menyimpulkan terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, bank diminta melaporkan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian meminta bank melaporkan kepada OJK daftar rekening yang telah diblokir disertai identitas lengkap, nama, nomor rekening dan NIK. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang TPPU di dalam pasal 24 yang nomor 2 tadi untuk melaporkan kepada PPATK. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tambahan informasi bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
Itu di dalam angka 33 pasal 36A ayat 1 huruf C, angka 42 pasal 52 ayat 4 huruf C, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan otoritas jasa keuangan berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf juga kalau misalkan Undang-Undang P2SK ini memang kalau dibuka tebal Bapak Ibu kan. Itu bisa berulang-ulang kita. Pasalnya juga gitu, pasalnya nanti ada yang katakan pasalnya itu 42 ya. Nanti pasal 42 tuh banyak macam itu, Pak. Ada yang di perbankan, nanti ada yang jadi asuransi, nanti ada lagi ada. Jadi banyak sekali. Jadi tinggal kita buat klaster-klasternya. Memang kita harus apa ya? eh, ya sedikit memakan waktu lah untuk melihatnya itu. Kemudian untuk monitoring, Satker Pengawasan Bank melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan bank atas surat perintah yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi kami OJK ini memastikan bahwa yang di surat yang dikeluarkan itu sudah dilaksanakan oleh PUJK tersebut gitu ya. Kemudian yang customer handling itu OJK telah memiliki SOP untuk menangani pengaduan nasabah. Terkadang juga kita temukan juga Pak, yang dimintakan untuk diblokir ini ternyata bukan tidak terafiliasi dengan kejahatan. Nah, dia komplain kepada kita, tetapi kita punya mekanisme untuk cara mengatasi daripada komplain dia itu. Jadi saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf manakala ada yang ketidaksesuaian. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.